Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Alif Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan KASN. Yang dibahas kali ini terkait apa itu KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, tugasnya, fungsinya, wewenangnya, serta sanksi-sanksi di dalamnya. Yang pertama kita bahas terkait apa itu KASN. Komisi Aparatur Sipil Negara sendiri merupakan sebuah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara ini berkedudukan di ibu kota negara, yakni di Jakarta, dan hal ini diatur juga dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, terkait fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, yakni diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara, serta penerapan sanksi merit dalam kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. Itu terkait fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sendiri. Selanjutnya, terkait tugas dari Komisi Aparatur Sipil Negara, yakni dijelaskan atau diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, bahwasanya ayat 1 angka 1, tugas dari Komisi Aparatur Sipil Negara yakni menjaga netralitas pegawai negeri aparatur sipil negara. Dan angka 2, melakukan pengawasan dan pembinaan profesi terhadap aparatur sipil negara. Dan yang angka 3, melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara kepada pemerintah. Selanjutnya ya, pada ayat 2, dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Aparatur Sipil Negara dapat A. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa. C. Menerima laporan terhadap pelanggar norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. D. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik perilaku pegawai aparatur sipil negara. Dan E. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Nah, itu penjelasan terkait tugas dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya kita bahas pada kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kewenangan ini diatur dalam pasal 32 pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ayat yang pertama, ayat 1,
KASN berwenang A. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan. Terus yang B. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai, serta kode etik dari aparatur sipil negara. Yang C. Meminta informasi dari pegawai aparatur sipil negara. Yang D. Memeriksa dokumen. Terus yang terakhir meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan. Kemudian yang ayat 2, dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara. Dan ayat 3, hasil pengawasan tersebut diserahkan atau disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya terkait sanksi-sanksi yang ada dalam Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, sanksi-sanksi tersebut ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sanksi-sanksi tersebut ini tercantum pada pasal 33 ayat 2. Di antaranya yang pertama itu peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, pembatalan, serta hukuman disiplin yang melakukan pelanggaran. Nah, itu penjelasan terkait sanksi-sanksi Komisi Aparatur Sipil Negara. Mungkin itu saja pembahasan terkait Komisi Aparatur Sipil Negara. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.